Masih bersama kami Slam 99 channel motivasi dan inspirasi. Simak video-video kami dan silahkan tekan tombol subscribe, like, dan komen. Umur yang menyentuh dekade baru merupakan waktu yang tepat untuk berhenti sejenak dan merenungkan kehidupan kita, terutama saat mencapai usia paruh baya. Untuk laki-laki Amerika berusia 50 tahun, harapan hidup rata-rata yang tersisa adalah 28 tahun lagi, untuk perempuan 32 tahun. Sebagai profesor kesehatan masyarakat yang ahli dalam promosi kesehatan, saya mulai memikirkan hal-hal yang dapat dilakukan dalam usia penting ini untuk meningkatkan peluang hidup sehat selama beberapa dekade mendatang. Setelah meninjau literatur tentang penuaan yang sehat, saya mengidentifikasi 4 hal yang makin penting saat kamu berusia 50 tahun. Hal-hal ini di luar saran kesehatan umum yang bermanfaat pada usia berapapun, seperti tetap aktif, makan dengan baik, dan cukup tidur. Beberapa masalah yang tidak bisa dihindari oleh manusia pada umur 50 tahun ke atas adalah 1. Penurunan kemampuan fisik. Seiring dengan proses menua yang sangat wajar terjadi, biasanya terdapat perubahan-perubahan tubuh yang turut menyertai proses menua tersebut. Salah satu perubahan yang umum terjadi yaitu perubahan pada mobilitas dan kekuatan tubuh di usia lansia. Perubahan pada kekuatan tubuh lansia umumnya disebabkan karena penurunan massa otot, disebut juga sarkopenia. Pada umumnya manusia mengalami penurunan massa otot sebesar 3-8% dalam tiap dekade setelah di atas usia 30 tahun. Pengurangan massa otot semakin tinggi saat berusia di atas 60 tahun. Penurunan massa otot pada lansia biasanya dibarengi pula dengan kepadatan tulang yang menurun, serta kekakuan pada sendi-sendi tubuh. Menurut Volpi Elena, et al., peneliti dari kedokteran University of Southern California, Amerika Serikat, penyebab pertama terjadinya sarkopenia yaitu adanya pengurangan jumlah sel-sel otot pada tubuh. Menjadi tua membuat bagian-bagian di tubuh mengalami penurunan fungsi, termasuk otot. Itulah alasan mengapa lansia kehilangan massa ototnya dan membuat dirinya tidak sekuat dulu. 2. Penurunan fungsi kognitif. Penurunan fungsi kognitif adalah menurun atau hilangnya daya mengingat, daya menilai, intelektualitas, keterampilan sosial, berbahasa, merawat diri, kecakapan khusus DSB, dan reaksi emosi. Penderita demensia memang tampak sehat, namun fungsi otak sebenarnya tidak lagi bekerja dengan baik. Sedang gangguan kognitif ringan, menurut para ahli disebut mild cognitive impairment, MCI. Gangguan kognitif ini merupakan fase peralihan antara menua normal dengan demensia. Pada fase ini, seseorang mempunyai keluhan penurunan fungsi memori yang mulai mengganggu kehidupannya, namun aktivitas sehari-hari masih sanggup dilaksanakannya. Secara umum fungsi kognitifnya masih baik, baik dari segi daya nalar, penilaian, keterampilan sosial, maupun berbahasa, sehingga belum dapat dikatakan menderita demensia, pikun, jika pada pemeriksaan didapati penurunan fungsi memori dari yang semestinya untuk usianya, maka kondisi MCI bukan fenomena yang normal. Sebagian dapat berkembang menjadi demensia dan sebagian lagi dapat menetap. Oleh karena itu, penyandang MCI sebaiknya dievaluasi fungsi kognitifnya secara berkala. Dengan pemeriksaan berkala diharapkan dapat dipantau perkembangannya sehingga dapat diketahui lebih dini bila ada tanda-tanda ke arah demensia. 3. Penurunan fungsi jantung. Semakin bertambah umur seseorang maka fungsi jantung semakin berkurang. Hal itu dirasakan oleh seseorang yang berusia mencapai 50 tahun ke atas. Apalagi pola hidup yang tidak teratur. Penyakit jantung masih menjadi salah satu ancaman kematian terbesar kedua di Indonesia setelah stroke. Dikutip dari jurnal The Lancet, menurut studi yang dilakukan oleh Global Burden of Disease dan Institute for Health Metrics and Evaluation, IHME, pada tahun 2014 sampai tahun 2019 penyakit jantung adalah salah satu penyebab kematian tertinggi di Indonesia. Berdasarkan data BPJS Kesehatan pada 2021,
penyakit jantung menjadi beban biaya terbesar negara, yakni mencapai 7,7 triliun rupiah. Salah satu cara mengatasinya adalah melakukan pencegahan seperti memulai pola hidup sehat dan menyiapkan asuransi kesehatan. Mengapa kita harus menjaga kesehatan jantung? Saat jantung bermasalah, maka kelangsungan hidup Anda juga ikut terancam. Jantung berfungsi untuk mengedarkan darah yang membawa oksigen dan nutrisi penting ke organ, sel dan jaringan pada tubuh. Organ tubuh lain akan mengalami gangguan akibat tidak mendapatkan asupan darah yang cukup dan bisa menyebabkan kematian. 4. Menopause. Menopause atau mati haid adalah berhentinya siklus menstruasi secara biologis yang berkaitan dengan perempuan berusia lanjut. Seorang wanita yang mengalami menopause alamiah sama sekali tidak dapat mengetahui saat menstruasi tertentu benar-benar merupakan menstruasinya yang terakhir sampai 1 tahun berlalu. Menopause kadang-kadang disebut sebagai perubahan kehidupan. Kondisi ini juga ditemukan di beberapa spesies lain yang mengalami siklus seperti itu, seperti monyet dan sejumlah cetacean. Ketika seorang wanita akan mengalami menopause, siklus dapat terjadi dalam waktu-waktu yang tidak menentu dan bukan hal yang aneh jika menstruasi tidak datang selama beberapa bulan. Pada usia 40 tahun, beberapa perubahan hormon yang disebut juga dengan pramenopause mulai terjadi. Penelitian telah membuktikan bahwa pada usia 40 tahun banyak wanita telah mengalami perubahan-perubahan pada kepadatan tulang dan pada usia 44 tahun banyak yang jumlah menstruasinya menjadi lebih sedikit atau lebih pendek waktunya dibanding biasanya, atau malah lebih banyak atau lebih lama. Sekitar 80% wanita mulai mengalami ketidakteraturan siklus menstruasi. Kenyataannya, hanya sekitar 10% wanita berhenti menstruasi tanpa disertai ketidakteraturan siklus yang berkepanjangan sebelumnya. Dalam suatu kajian yang melibatkan lebih dari 2.700 wanita, kebanyakan di antara mereka mengalami transisi pramenopause yang berlangsung antara 2 hingga 8 tahun. 5. Penurunan kepadatan tulang. Osteoporosis atau keropos tulang adalah salah satu penyakit yang biasa terjadi pada lansia lanjut usia. Menurut International Osteoporosis Foundation, 1 dari 3 wanita dan 1 dari 5 pria dengan usia 50 tahun ke atas di seluruh dunia akan mengalami penyakit ini. Sementara itu, Kemenkesri mencatat prevalensi osteoporosis di Indonesia sebesar 23% pada wanita berusia 50-80 tahun, dan 53% pada wanita berusia 80 tahun ke atas. Pengeroposan tulang terjadi karena menurunnya kepadatan tulang, sehingga kualitas tulang menjadi rentan dan rapuh seiring waktu. Osteoporosis jika tidak dicegah dan diobati dengan baik akan berdampak pada kualitas gerak tubuh Anda di kehidupan sehari-hari. Kondisi tersebut juga dapat menyebabkan rasa sakit jika bergerak karena tulang Anda mengalami penurunan massa dan keropos. Fatalnya berakibat pada fraktur tulang, padahal Anda hanya sekadar ingin mengikat tali sepatu, bersin, atau melakukan aktivitas dengan gerakan sederhana lainnya. Biasanya, osteoporosis mudah terjadi pada tulang belakang, tulang pinggul, dan pergelangan tangan. 6. Penurunan penglihatan dan pendengaran. Sebuah studi baru yang diterbitkan online dalam Journal of Alzheimer's Disease Reports menemukan bahwa gangguan pendengaran dan gangguan penglihatan terkait dengan gangguan kognitif. Dilansir dari Medical Express, setelah peneliti mempertimbangkan jenis kelamin, usia dan karakteristik sosio-demografis lainnya, orang dewasa yang lebih tua dengan gangguan pendengaran memiliki lebih dari 2 kali lipat kemungkinan gangguan kognitif. Sementara mereka yang memiliki gangguan penglihatan memiliki lebih dari 3 kali lipat kemungkinan gangguan kognitif. Ketika orang dewasa yang lebih tua mengalami gangguan pendengaran dan gangguan penglihatan, kemungkinan gangguan kognitif adalah 8 kali lipat. Sekitar setengah dari orang dewasa berusia 65 dan lebih tua dengan gangguan pendengaran dan penglihatan juga memiliki gangguan kognitif. Sebelumnya sudah ada beberapa penelitian dalam dekade terakhir yang menghubungkan gangguan pendengaran dengan demensia dan penurunan kognitif,
tetapi kehilangan penglihatan dan gangguan sensorik ganda kurang mendapat perhatian. 7. Masalah kesehatan mental. Apa itu gangguan mental? Gangguan mental pada usia di atas 50 tahun adalah masalah kesehatan yang menyebabkan perubahan emosi, pikiran, dan perilaku pada orang lanjut usia. Kondisi ini dapat menyebabkan lansia kesulitan untuk berfungsi sebagaimana mestinya dalam keluarga, urusan pekerjaan, dan kegiatan sosial. Gangguan mental terdiri dari banyak jenis. Akan tetapi, ada beberapa jenis gangguan kejiwaan yang lebih umum menyerang lansia, di antaranya adalah 1. Depresi, yaitu gangguan suasana hati yang membuat seseorang terus merasa sedih dan kehilangan minat. 2. Gangguan kecemasan, cemas berlebihan dan sangat mudah khawatir pada hal-hal yang dianggap normal oleh orang lain. 3. Bipolar disorder, yaitu perubahan suasana hati ekstrim yang membuat orang merasa sangat bahagia dan merasa sedih serta depresi. 4. Skizofrenia adalah penyakit kejiwaan yang menyebabkan seseorang tidak bisa membedakan kenyataan dan khayalan. Namun, penting untuk diingat bahwa masalah pada usia 50 tahun dapat diatasi atau dihindari dengan menjalani gaya hidup sehat, seperti berolahraga teratur, menjaga pola makan sehat, dan menghindari merokok. Selain itu, pemeriksaan kesehatan rutin dan mengikuti rekomendasi dokter juga penting untuk menjaga kesehatan pada usia ini. Semoga video untuk senantiasa memberi manfaat bagi kita semua dan semoga kita semua diberi kesehatan baik dohir maupun batin. Amin.